Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, SPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan refleksi kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan satu persatu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa yang pertama, pembelajaran yang teacher-centered lebih efektif dalam pembelajaran karena tidak melibatkan banyak kegiatan murid sehingga pembelajaran lebih cepat disampaikan dan lebih memudahkan dalam persiapan. Yang kedua, pendidikan terfokus pada ketuntasan pemahaman materi pembelajaran yang ditujukan dengan pencapaian KKM. Yang ketiga, metode yang efektif digunakan adalah metode ceramah karena lebih ringkas. Yang keempat, murid bosan dalam pembelajaran dikarenakan tidak suka belajar. Yang kelima, informasi keberagaman murid dari berbagai aspek belum tereksplorasi lebih jauh. Yang terakhir, sumber belajar terpaku pada sumber yang ada di sekolah seperti buku paket. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran haruslah berpihak pada murid atau student centered. Yang kedua, eksplorasi terhadap informasi karakter murid perlu dilakukan agar dapat mengajar dengan memperhatikan kodrat murid. Yang ketiga, guru haruslah mendidik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru perlu menuntun siswa agar murid mencapai selamat, bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kelima, murid terlahir bukanlah seperti kertas putih, tetapi mereka terlahir seperti membawa garis-garis yang samar yang perlu ditebalkan. Yang terakhir, pendidikan tidak hanya pengajaran materi, tetapi juga budi pekerti. Lalu apa yang harus saya segera lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid secara aktif dan merdeka. Lalu, menjadi teladan, pemberi semangat, dan memberikan dorongan serta mengarahkan murid sesuai dengan semboyan Ingarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Yang ketiga, mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi tentang karakteristik murid, kebutuhan murid, latar belakang, minat, bakat, kendala, serta kelebihan murid. Dan yang terakhir adalah menjadi guru yang menyenangkan, kreatif, inovatif, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah, dari semua itu dari modul 1.1 yang bisa saya simpulkan adalah dasar pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Yang kedua, pendidikan hendaklah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid dan mengajarkan budi pekerti. Baiklah, itu saja
refleksi, modul 1.1 dan kesimpulannya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.